Kabar mengejutkan dari Shin Tae-yong, banyak keluhan fans soal Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang tak lagi dipanggil timnas Indonesia sampai di telinga saya. Saya harap ini keputusan terbaik. Tapi mereka Lino dan Ivar Jenner adalah pemain berbakat dan berdedikasi tinggi. Saya harap masih ada kesempatan kedua untuk dipanggil lagi. Wah. Mengejutkan dan memalukan. Sepak bola Malaysia ternyata penuh tipu-tipu. FIFA jatuhi hukuman berat untuk 7 pemain naturalisasi ilegal. FA Malaysia terancam sanksi sangat serius. Kata Presiden Gianni Infantino, jika ingin mengalahkan Indonesia, lakukanlah dengan langkah terhormat. Simak keseruan dan selengkap-selengkapnya berita terhangat se-Asia Tenggara ini. Aneh tapi memang nyata, Marcelino Ferdinand dipastikan tak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Ini alasan dan pro kontranya. Menurut kalian, pahlawan timnas yang mengalahkan Arab Saudi haruskah tidak dipanggil? Simak selengkapnya video ini, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar mengejutkan dari Shin Tae-yong, banyak keluhan fans soal Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang tak lagi dipanggil timnas Indonesia sampai di telinga saya. Saya harap ini keputusan terbaik. Tapi mereka Lino dan Ivar Jenner adalah pemain berbakat dan berdedikasi tinggi. Saya harap masih ada kesempatan kedua untuk dipanggil lagi. Dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai kabar mengejutkan yang datang dari sosok yang sudah tidak asing, yaitu mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam sebuah pernyataan yang cukup menghebohkan, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia banyak mendengar keluhan dari penggemar setia timnas Indonesia terkait keputusan pelatih saat ini, Patrick Kluivert, yang tidak lagi memanggil 2 pemain muda berbakat, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, dalam skuad Garuda untuk pertandingan-pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner selama ini dikenal sebagai pemain yang memiliki chemistry dan semangat juang luar biasa ketika membela timnas Indonesia. Keduanya pernah menjadi bagian penting dalam momen-momen krusial. Salah satunya adalah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di Jakarta yang menjadi sorotan banyak pihak. Keberadaan mereka di lapangan diyakini memberikan energi positif dan perubahan taktis yang mampu mengganggu ritme lawan, khususnya tim besar. Namun meski kehadiran mereka pernah memberikan dampak positif yang nyata, kini keduanya tidak lagi dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert dan staf pelatihnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa keputusan pemanggilan pemain sejatinya adalah hak dan kewenangan penuh pelatih yang sedang menangani timnas, dan semua itu harus dihormati. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam proses tersebut, ada hal penting yang tampaknya dilupakan oleh pelatih dan tim pelatih saat ini, yakni hubungan erat dan chemistry yang sudah terbentuk lama antara Marcelino, Ivar Jenner, dan tim. Chemistry antar pemain dalam tim nasional bukan sesuatu yang mudah dibangun dalam waktu singkat. Marcelino dan Ivar telah bersama tim dalam berbagai kesempatan, memahami karakter permainan rekan-rekannya, dan terbukti bisa menunjukkan performa maksimal, apalagi di pertandingan yang sangat berat dan menegangkan seperti saat menghadapi Arab Saudi. Semangat pantang menyerah yang mereka tunjukkan juga menjadi inspirasi bagi seluruh anggota tim dan pendukung. Ketiadaan mereka dalam skuad timnas saat ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama di kalangan penggemar yang selama ini sangat mengidolakan keduanya. Ada kekhawatiran bahwa keputusan ini bisa berimbas pada performa tim secara keseluruhan, mengingat peran penting yang pernah mereka mainkan. Di sisi lain, ini menjadi refleksi penting bagi pelatih dan manajemen timnas untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan sinergi tim dalam memilih pemain.
Shin Tae-yong sendiri yang pernah membawa timnas Indonesia melalui berbagai fase penting, memahami betul dinamika serta kebutuhan sebuah tim nasional untuk terus berkembang sekaligus menjaga stabilitas. Ia berharap keputusan yang diambil oleh pelatih Patrick Kluivert dapat membawa hasil terbaik untuk tim, terutama dalam usaha mencapai target besar, yakni lolos ke Piala Dunia. Selain itu, Shin Tae-yong menyampaikan harapan agar semua pihak, baik pelatih, pemain, maupun pendukung, tetap memberikan dukungan penuh kepada skuad timnas Indonesia. Sepak bola adalah olahraga tim yang sangat bergantung pada kerjasama dan dukungan moral. Dengan kebersamaan, segala tantangan bisa dihadapi dan peluang untuk meraih kemenangan pun terbuka lebar. Keputusan memang ada di tangan pelatih dan stafnya, dan itu harus kita hormati. Namun saya juga ingin mengingatkan bahwa Marcelino dan Ivar Jenner bukan sekadar pemain biasa. Mereka sudah lama bersama tim, chemistry-nya sangat bagus dan semangatnya luar biasa untuk menang. Saya berharap tidak ada penyesalan di kemudian hari, ujar Shin Tae-yong. Sebagai sosok yang pernah berjasa membangun fondasi kekuatan timnas, Shin Tae-yong juga menegaskan pentingnya memberi ruang dan kesempatan bagi pemain muda yang sudah membuktikan kualitasnya. Menurutnya, pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi tulang punggung masa depan timnas Indonesia. Kondisi ini tentu membuka ruang diskusi yang luas di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap pelatih Patrick Kluivert dapat melihat kembali potensi dan kontribusi yang pernah diberikan oleh kedua pemain tersebut. Mereka berharap agar keputusan pemanggilan pemain tidak semata-mata berdasarkan statistik atau analisis singkat, tapi juga memperhatikan aspek pengalaman bersama, chemistry, dan motivasi yang sudah terbangun. Dukungan terhadap timnas Indonesia kini semakin krusial mengingat babak kualifikasi Piala Dunia semakin menegangkan dan membutuhkan performa terbaik dari seluruh pemain yang dipanggil. Target lolos ke Piala Dunia menjadi cita-cita besar yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh seluruh elemen sepak bola Indonesia. Masyarakat dan supporter diharapkan tetap bersatu dan memberikan semangat positif meski terdapat berbagai dinamika dalam pemilihan pemain. Dalam situasi penuh tekanan seperti ini, kekompakan dan dukungan moral sangat berperan penting agar tim bisa tampil maksimal dan meraih hasil yang membanggakan. Sebagai penutup, Shin Tae-yong menegaskan bahwa semua pihak harus mengutamakan kepentingan tim dan bangsa di atas segala perbedaan pendapat. Ia menyampaikan doa dan dukungan terbaik agar timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan, melaju ke babak berikutnya, dan akhirnya lolos ke panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Wah. Mengejutkan dan memalukan. Sepak bola Malaysia ternyata penuh tipu-tipu. FIFA jatuhi hukuman berat untuk 7 pemain naturalisasi ilegal. FA Malaysia terancam sanksi sangat serius. Kata Presiden Gianni Infantino, jika ingin mengalahkan Indonesia, lakukanlah dengan langkah terhormat. Simak keseruan dan selengkap-selengkapnya berita terhangat se-Asia Tenggara ini. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dikejutkan oleh kabar buruk yang menimpa sepak bola Malaysia. FIFA, Badan Sepak Bola Dunia yang selama ini menjadi pengatur dan penegak aturan di level internasional, baru saja memberikan hukuman tegas kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang terbukti menjalani proses naturalisasi secara ilegal dan melanggar regulasi yang berlaku. Tidak hanya pemain, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) pun tengah menghadapi ancaman sanksi berat atas dugaan keterlibatan mereka dalam praktik yang tidak sesuai aturan ini.
Kasus ini bukan hanya menjadi aib bagi sepak bola Malaysia, tapi juga mencoreng reputasi sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana FIFA bisa sampai mengambil tindakan tegas terhadap negara yang selama ini dikenal cukup kompetitif di kawasan? Dan apa respons dari pihak terkait, termasuk Presiden FIFA dan negara-negara tetangga, terutama Indonesia? Fakta mengejutkan, 7 pemain naturalisasi Malaysia dinyatakan ilegal. Investigasi yang dilakukan FIFA mengungkap sejumlah pelanggaran prosedural dalam proses naturalisasi pemain yang dilakukan Malaysia. Ketujuh pemain tersebut ternyata tidak memenuhi kriteria dasar yang sudah diatur FIFA, seperti masa tinggal yang harus ditempuh di negara tersebut, dokumen administrasi yang sah, serta bukti keterikatan yang nyata dan legal dengan Malaysia. Proses naturalisasi sendiri seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan keraguan serta memastikan bahwa pemain benar-benar berhak mewakili negara tersebut. Namun dalam kasus ini proses yang dilakukan Malaysia diduga penuh rekayasa dan manipulasi demi memperkuat timnas mereka dengan cara yang salah. Hal ini tentu sangat disayangkan, sebab naturalisasi pemain adalah strategi penting yang sudah lama digunakan oleh federasi sepak bola di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas tim nasional dan daya saing di kancah internasional. Tapi jika prosedur ini dilanggar, bukan hanya pemain yang jadi korban, tetapi juga kepercayaan publik dan citra negara. Presiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara, tiru Indonesia dengan cara yang benar. Presiden FIFA Gianni Infantino tidak tinggal diam melihat skandal ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus belajar dari contoh Indonesia yang menjalankan proses naturalisasi pemain dengan benar dan jujur. Menurut Infantino, timnas Indonesia merupakan model yang baik dalam hal naturalisasi. Pemain naturalisasi Indonesia bukan hanya berkualitas tinggi, tetapi juga telah melalui proses yang sah dan sesuai regulasi FIFA. Ia menegaskan bahwa kesuksesan di dunia sepak bola tidak boleh dibangun di atas dasar kecurangan. Jika ada yang ingin meniru keberhasilan timnas Indonesia, lakukanlah dengan cara yang benar dan beretika. Jangan sampai merusak nama baik negara sendiri dengan jalan pintas yang ilegal, tegas Infantino. Pernyataan ini semakin mempertegas bahwa sepak bola harus dijalankan dengan penuh integritas dan menghormati aturan yang berlaku. Dunia olahraga menuntut sportivitas dan semua pihak harus menjunjung tinggi nilai tersebut. Kenapa Malaysia harus memalukan negaranya sendiri? Demi memenangkan persaingan sepak bola di kawasan, khususnya untuk mengungguli Indonesia, Malaysia tampaknya mengambil jalan pintas yang sangat berisiko. Dengan melakukan proses naturalisasi secara ilegal dan manipulatif, Malaysia justru memalukan dirinya sendiri di hadapan publik dan dunia internasional. Alih-alih membangun tim yang kuat dengan pemain naturalisasi yang sah dan berkompeten, Malaysia kini menghadapi kritik pedas serta ancaman sanksi yang berpotensi merusak masa depan sepak bola mereka. Hal ini menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang harus segera bertanggung jawab atas situasi ini. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi mencederai persaingan sehat yang selama ini berlangsung antara Indonesia dan Malaysia. Persaingan yang seharusnya membangkitkan semangat juang dan kebanggaan, kini ternoda oleh tindakan curang yang justru merugikan sepak bola Asia Tenggara secara umum. Timnas Indonesia contoh naturalisasi yang bersih dan profesional. Sebagai perbandingan yang jelas, Timnas Indonesia selama ini telah menunjukkan contoh yang sangat baik dalam proses naturalisasi pemain. Semua prosedur dijalankan dengan transparan sesuai regulasi FIFA dan memilih pemain berdasarkan kualitas serta integritas. Pemilihan pemain naturalisasi Indonesia tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis, tapi juga melalui proses administratif yang ketat. Hal ini membuktikan bahwa proses naturalisasi yang benar dan etis tidak menghalangi negara untuk mendapatkan pemain berkualitas.
Keberhasilan timnas Indonesia di berbagai kompetisi regional juga menunjukkan bahwa pendekatan yang jujur dan profesional bisa membuahkan hasil gemilang tanpa perlu melakukan tindakan ilegal yang merusak reputasi. Dampak hukuman FIFA untuk Malaysia dan sanksi dari FIFA terhadap 7 pemain ini tidak hanya berdampak pada karier individu mereka, tapi juga berimbas pada Federasi Sepak Bola Malaysia. Kini menghadapi ancaman pembatasan atau bahkan larangan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional jika terbukti terlibat dalam pelanggaran ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Aneh tapi memang nyata, Marcelino Ferdinand dipastikan tak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Ini alasan dan pro kontranya. Menurut kalian, pahlawan timnas yang mengalahkan Arab Saudi haruskah tidak dipanggil? Simak selengkapnya video ini, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak. Marcelino Ferdinand, pemain muda yang selama ini dikenal sebagai salah satu sosok kunci dan pahlawan dalam kemenangan Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, dipastikan tidak akan dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Keputusan ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan supporter dan pengamat sepak bola tanah air. Marcelino Ferdinand adalah nama yang tidak asing di dunia sepak bola Indonesia. Aksinya yang cemerlang terutama saat melawan Arab Saudi sebelumnya membuatnya menjadi idola dan simbol harapan bagi timnas. 2 gol yang ia cetak di laga tersebut bukan hanya membawa kemenangan bersejarah, tapi juga menunjukkan betapa besar kontribusi yang bisa diberikan oleh pemain muda ini saat menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Namun kabar bahwa Marcelino tidak dipanggil lagi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa pelatih mengambil keputusan yang terkesan kontradiktif ini? Apakah ada alasan teknis, taktikal, ataukah masalah lain yang mendasari keputusan tersebut? Menurut sumber resmi dari pelatih timnas, keputusan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh tentang kondisi pemain, performa terkini, dan kebutuhan tim secara keseluruhan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah jam terbang Marcelino Ferdinand yang masih tergolong minim di level internasional jika dibandingkan dengan pemain lain seperti Beckham Putra. Beckham Putra dianggap memiliki pengalaman yang lebih matang dan stabil, sehingga dinilai lebih siap untuk menghadapi tekanan pertandingan berat melawan tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Beckham Putra yang kini diprediksi bakal mengisi posisi yang selama ini ditempati Marcelino. Memiliki rekam jejak konsistensi yang cukup baik di level klub dan juga telah beberapa kali dipercaya membela timnas di berbagai kompetisi internasional. Keberadaan Beckham dinilai mampu menambah kedalaman dan keseimbangan dalam komposisi lini tengah timnas Indonesia. Meski demikian, keputusan ini tidak disambut baik oleh semua pihak. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bahwa Marcelino adalah aset berharga yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka menilai Marcelino adalah pemain yang mampu memberikan warna berbeda, sebuah keajaiban dan pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting.
Gaya bermainnya yang lincah, agresif, dan kreatif seringkali menjadi momok bagi lawan yang lebih tangguh. Tidak hanya itu, Marcelino juga dianggap sebagai sosok yang mampu membangkitkan semangat juang rekan-rekannya di lapangan. Energi positif dan karakter kuat yang dimilikinya menjadi kunci dalam menjaga motivasi tim saat menghadapi situasi sulit di pertandingan. Kontroversi ini juga mengundang berbagai pendapat dari pakar dan komentator sepak bola. Ada yang berpendapat bahwa pelatih harus memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat seperti Marcelino untuk terus berkembang karena pengalaman didapatkan melalui jam terbang dan kesempatan bermain yang lebih banyak. Di sisi lain, ada pula yang mendukung keputusan pelatih untuk lebih mengutamakan stabilitas dan pengalaman yang dimiliki Beckham putra, mengingat tekanan dan kualitas lawan yang sangat tinggi di babak kualifikasi. Keputusan ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa dalam dunia sepak bola profesional, seleksi dan persaingan antar pemain sangat ketat. Setiap pemain harus terus menunjukkan performa terbaik dan kesiapan mental serta fisik agar bisa menjadi bagian dari tim nasional, apalagi dalam ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia. Bagi Marcelino sendiri, ini menjadi tantangan besar sekaligus motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kualitas permainan. Para pendukungnya berharap Marcelino tidak kehilangan semangat dan terus membuktikan dirinya hingga kembali menjadi pilihan utama pelatih di masa depan. Secara keseluruhan, meski Marcelino Ferdinand tidak dipanggil pada putaran ini, peran dan kontribusinya selama ini tidak dapat dilupakan. Ia tetap menjadi simbol inspirasi dan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Keberadaannya tetap dinantikan oleh para penggemar sebagai sosok yang bisa membawa perubahan dan kejutan di lapangan. Keputusan ini juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain saja, melainkan pada kekompakan, strategi, dan kesiapan seluruh anggota skuad. Pelatih dan staf pelatih tentunya berusaha memilih komposisi pemain terbaik untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia yang penuh tekanan dan persaingan ketat. Dengan dukungan penuh dari publik dan kerja keras yang konsisten, diharapkan Marcelino Ferdinand dapat segera kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan memperkuat skuad timnas Indonesia di masa yang akan datang. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Pep Guardiola mulai harap-harap cemas dengan kondisi Erling Haaland. Cedera serius kah? Simak selengkapnya. Cedera Haaland bikin Guardiola was-was, masih ditunggu kepastian kondisinya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mulai diliputi kekhawatiran terkait kondisi Erling Haaland. Sang striker andalan belum kembali berlatih usai ditarik keluar lebih awal dalam laga kontra Arsenal pada pekan kelima Liga Primer Inggris 2025/26. Erling Haaland tidak berlatih pekan ini. Kemarin hanya pemulihan dan saya belum melihat dia maupun pemain lainnya. Tapi semoga dia baik-baik saja, ujar Guardiola, dikutip dari Sky Sports, Rabu, (24/9). Dalam laga di Stadion Emirates, Haaland sempat membawa City unggul cepat lewat gol pada menit ke-9. Namun, penyerang asal Norwegia itu harus ditarik keluar sekitar 15 menit sebelum laga usai. Momen ketika Haaland terlihat berbincang serius dengan Guardiola di pinggir lapangan memicu spekulasi soal kondisi fisiknya. Tim medis City saat ini masih terus memantau perkembangan cedera sang striker. Meski belum ada kepastian, Guardiola tetap optimis Haaland bisa segera kembali bermain. Saya pikir dia akan baik-baik saja, saya berharap begitu, katanya.
Kini, perhatian Guardiola tertuju pada dua laga penting kontra Brentford di Liga Inggris dan AS Monaco di Liga Champions. Bagaimana menurut Anda, apakah absennya Haaland bisa memengaruhi performa City? Siapa yang layak menggantikan posisinya jika harus absen lebih lama? Beri komentar Anda di bawah. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Menolak lupa, Savinho bawa Manchester City melenggang mulus di Carabao Cup dengan mengalahkan Huddersfield Town. Guardiola bangga dengan punggawa muda Citizen. Foden dan Savinho antar Manchester City ke babak keempat Carabao Cup. Phil Foden dan Savinho menjadi penentu kemenangan Manchester City atas Huddersfield Town dengan skor 2-0 di putaran ketiga Carabao Cup Rabu (24 September 2025) malam waktu setempat. Foden mencetak gol pembuka di babak pertama, sementara Savinho memastikan kemenangan dengan gol di menit ke-74. Pep Guardiola melakukan 9 pergantian dari laga sebelumnya kontra Arsenal. Hanya Foden dan Nico O'Reilly yang tetap masuk starting XI. Sementara itu, 6 pemain akademi diturunkan sejak awal, termasuk Devine Mukasa yang menjalani debut seniornya. Meski menguasai hampir 82% bola di babak pertama, City kesulitan menciptakan peluang bersih hingga kombinasi 1-2 Foden dan Mukasa memecah kebuntuan pada menit ke-18. Huddersfield sempat memberikan perlawanan, tapi serangan City terus mengalir. Savinho akhirnya menggandakan keunggulan lewat tembakan keras setelah menerima umpan dari Foden. Calvin Phillips pun mencatat penampilan pertamanya sejak Desember 2023. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, City menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini pertanda regenerasi City berjalan mulus? Siapa pemain muda yang paling mencuri perhatian menurut Anda? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar. make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently Semakin bersinar, akhirnya pengganti Kevin De Bruyne ditemukan. Pep Guardiola akhirnya temukan posisi terbaik Phil Foden, bukan di sayap. Phil Foden bersinar, Guardiola puji setinggi langit. Sinar terang Phil Foden kembali menjadi sorotan utama dalam kemenangan 2-0 Manchester City atas Huddersfield Town di ajang Carabao Cup Kamis (25 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Gol cerdasnya membuka jalan kemenangan City dan membuat Pep Guardiola melontarkan pujian tinggi untuk sang pemain. Menurut Guardiola, performa Foden yang semakin matang tak lepas dari peran barunya sebagai gelandang serang di posisi nomor 10. Foden dinilai lebih bebas bergerak dan menjadi ancaman utama lawan ketika bermain di area sempit dekat kotak penalti. Ketika dia bermain sedikit bebas dan dekat dengan kotak penalti, dia bisa melakukan sesuatu yang unik. Kami tahu itu, ujar Guardiola. Ia menegaskan bahwa performa Foden bukan kebetulan, melainkan hasil konsistensi di laga-laga besar termasuk saat melawan Arsenal, Manchester United, dan Napoli. Laga ini juga jadi ajang unjuk gigi pemain muda Akademi City, dengan 6 diantaranya masuk starting XI, termasuk 2 debutan senior, Husky bersaudara. Ayah dan ibu mereka pasti sangat bangga. Itu sangat keren, kata Guardiola. Tak kalah spesial, Calvin Phillips kembali bermain setelah absen lama sehari setelah menyambut kelahiran anak keduanya, Harry. Bagaimana menurut Anda? Apakah Foden sudah layak jadi pusat permainan City ke depannya? Yuk, tinggalkan komentar Anda. head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Punggawa cadangan Manchester City tekuk Huddersfield Town 2-0 lolos ke putaran 4 Carabao Cup usai tundukan tuan rumah. Manchester City tampil dominan. Lolos ke putaran keempat Carabao Cup, Manchester City sukses meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Huddersfield Town dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2025-26 yang berlangsung di John Smith Stadium, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat.
Meski menurunkan sejumlah pemain lapis kedua, skuad asuhan Pep Guardiola tetap tampil mendominasi jalannya pertandingan. Statistik mencatat City menguasai bola hingga 76% dengan 17 tembakan dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Sebaliknya, Huddersfield hanya mampu mencatatkan 5 percobaan tanpa satupun yang tepat sasaran. Phil Foden membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat sepakan jarak jauhnya usai menerima umpan pendek dari Divine Mukasa. Gol tersebut membawa City unggul 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, giliran Savinho yang mencatatkan namanya di papan skor. Winger asal Brasil itu menyempurnakan assist dari Foden dengan tendangan keras yang sempat membentur Mistar sebelum akhirnya bersarang di gawang. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa The Sky Blues melaju ke putaran keempat sekaligus menunjukkan tajamnya skuad pelapis City. Bagaimana pendapat Anda tentang performa Manchester City di laga ini? Apakah rotasi pemain ala Guardiola sudah cukup menjanjikan untuk terus melaju di berbagai kompetisi? Yuk, bagikan komentar Anda di bawah.